Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Oleh anugerah Tuhan saja kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah online Mari yang ke-154 ini. Kiranya perjumpaan kita dengan Tuhan melalui ibadah online Mari ini akan membuat kita semakin erat dengan Tuhan dan memberikan semangat yang baru sehingga semakin setia dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya, mari kita akan mulai ibadah kita online Mari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelumnya kita akan pujikan pujian yang berkata, penolongku yang ku percaya. Karena penolong kita yang kita percaya dan janji-janji Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, penolongku yang ku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hati. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dan
Haleluya, mari kita bersama-sama bersukacita di hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Karena dengan kasih kita saudara, kita dapat menjadi saksi buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan mendengarkan persembahan pujian. Waktu dan tempat kami serahkan. Inilah yang hari
yang Mari yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji Tuhan dan sudah mendengarkan kesaksian pujian. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Lee Simon Stevi dari Jakarta. Sebelumnya kita naikkan pujian yang akan menuntun kita dalam menyambut pemberitaan firman Tuhan yang berkata karya terbesar. Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, sahabat Yamari dimanapun engkau berada. Kita tak terasa sudah memasuki ibadah online Yamari yang ke-154. Semoga Tuhan tetap menolong dan memberikan kita sukacita
Karena hari ini kita ingin memikirkan tentang ide mengasihi merupakan esensi dan motif melayani dan bersaksi. Semoga ini menjadi bagian yang terus mendorong kita untuk bisa melayani dan bersaksi dengan benar dan baik. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami memohon kiranya Roh Kudus mencerahkan untuk kami menyampaikan kabar baik perihal Putra Allah yang menyatakan kehendak Tuhan di dalam batin setiap kami untuk mampu mengasihi sebagai respon Allah lebih dulu mengasihi, karena lewatnya kami tahu tentang inti daripada kesaksian maupun pelayanan kami sekaligus motif menjadi utuh hanya bagi Engkau Allah Tritunggal yang disembah dan dipermuliakan. Untuk itu tolonglah kami sehingga bacaan dan permenungan ini kembali mencerahkan kasih kami kepada Engkau. Terpujilah Allah yang sudah menolong setiap kami pagi ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Mari kita membaca satu bagian sabda Tuhan yang mendasari dari tema kita ini, yaitu Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak domba-dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Sidang pendengar, sahabat yang mari dimanapun engkau berada. Tadi saya membacakan itu dari terjemahan baru yang kedua, sehingga ada bagian yang diulang tetapi ada penekanan makna. Misalnya di ayat 15 dikatakan, "Peliharalah anak-anak dombaku." Lalu yang berikutnya dikatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu ayat 16. Lalu di ayat 17 dikatakan, "Peliharalah domba-dombaku." Nah, bagian-bagian yang dia mau garis bawahi ini seperti ada progres yang di terjemahan baru pertama tidak ada. Contoh soal anak-anak domba. Lalu kemudian dia menjelaskan tentang domba. Lalu berikutnya dia katakan lagi tentang peliharalah domba, gembalakan domba, peliharalah domba. Apa maksudnya? Semoga ini akan menolong kita ketika saya membagikan bagian yang merujuk kepada kata yang sengaja dipilih oleh narator. Sebelumnya saya ingin masuk kepada apa yang dipikirkan oleh beberapa kutipan yang ingin saya sampaikan. Sebut saja C.S. Lewis. Dia mengatakan bahwa seorang sahabat adalah orang yang mengetahui nyanyian di dalam hatinya dan dapat kembali menyanyikan ketika engkau melupakan kata-katanya. Jadi apa yang dimaksud oleh Lewis ini? Dia mengatakan bahwa seorang sahabat itu adalah orang yang tahu tentang nyanyian di dalam hatinya. Dan pada gilirannya dia katakan dapat menyanyikannya kembali ketika kita melupakan kata-katanya. Bagaimana ceritanya? Saya sengaja mengutip bagian ini karena sebenarnya bagian mengasihi yang ditanyakan oleh Yesus kepada Petrus ini yang kedua. Karena yang pertama dicatat di dalam Lukas 5, dia mengatakan mulai hari ini engkau bukan lagi
penjala ikan, tapi aku akan jadikan engkau penjala manusia. Mungkin dia bertanya bagaimana ceritanya, tetapi dia langsung serta-merta meninggalkan jala dan juga perahu, lalu dia mengikuti Yesus. Wah, dia terkagum-kagum dan bangun itu kisah Yesus yang menjadi teladan hidup barunya. Hanya dengan contoh yang sederhana, mama mertuanya disembuhkan dari sakit flu, demam, selesai, langsung percaya. Tapi nggak tahu apa yang sedang dia kerjakan dengan iman kepercayaannya itu. Ujung-ujungnya ketika Yesus ingin mengokohkan apa yang dia percaya, hari ini anak manusia yang menjadi sahabat sejatimu sekaligus gembalamu akan menyerahkan nyawa sebagai tanda, aku sahabatmu dan aku gembalamu. Awalnya dia menolak, tapi ketika betul giliran sesudah keluar dari Getsemani, Yesus ditangkap, maka Petrus mulai bertanya-tanya, benarkah sifat heroiku untuk masuk penjara rela dan mati pun bersedia menjadi kenyataan komitmenku? Atau yang diingatkan Yesus bahwa aku sudah berdoa, iblis sedang menampi engkau, dan engkau jangan gugur karena engkau adalah biji gandum yang akan bermultiplikasi ketika engkau mau mati di dalam anugerahku dan hidup di dalamnya. Singkat cerita, bacaan tadi adalah bacaan yang mengingatkan seperti nyanyian yang dilupakan Petrus. Engkau tuh penjala manusia. Tapi ketika bagian ini ditulis, ibu bapak, dia kembali jadi penjala ikan. Aneh kan? Tapi Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi saya? Itu sebab saya mengatakan di dalam tema ini, mengasihi merupakan esensi dan motif melayani dan bersaksi. Kenapa? Karena tema ini sederhana, tapi kalau kita tidak mengetahui definisi katanya itu sendiri, kita berbahaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan tentang kasih itu kata benda. Berarti dia menjadi objek yang bisa dipelajari dan seterusnya, dan dibuat rumusan-rumusan untuk memahami. Sementara cinta itu kata sifat. Kita sering memadukannya, cinta kasih dan lain sebagainya. Tetapi dari pemaknaan itu kita menjadi tahu, sebut saja kalau kasih itu kata benda, seakan-akan kita memahami Allah dengan pembelajaran tentang Dia melalui rumusan-rumusan yang kita punya, entah di dalam kredo iman kita atau di dalam catatan kitab suci kita. Tapi sekali lagi dia berhenti hanya sekedar keberadaan yang terumus, nggak ada hubungannya dengan saya. Atau kita mempelajari tentang Allah yang penuh cinta sehingga dia berjanji bahwa nanti aku akan menyertai engkau. Aku mau mati buatmu dan seterusnya karena sifatku yang belas kasih dan seterusnya. Akan berhenti di situ. Tapi ketika kita mulai mengatakan mengasihi itu merupakan esensi dan motif melayani dan bersaksi, maka sebenarnya kita tidak berhenti di dalam pemahaman atau rumusan tentang Allah, tapi kita berkelin dan hidup di dalamnya. Itu sebab tadi ketika Lewis itu menggarisbawahi, seorang sahabat adalah orang yang tahu nyanyian di hati kita, bahwa kamu itu nanti akan menyangkal saya. Tapi kegagalan itu memang perlu supaya engkau tahu bahwa melakukan pelayanan, melakukan kesaksian yang bersumber pada diri tidak mungkin. Karena kita lemah dan rapuh, dan tidak bisa digantikan posisi Allah itu. Nah, ketika bacaan tadi diulang, seakan-akan Petrus itu sedang lupa kata-kata janji Tuhan. Lalu bagaimana saya bisa menyanyikannya lagi bahwa Allah itu tidak berhenti sebagai kasih dan sifatnya cinta, tapi bagaimana kita bisa mengasihi sang cinta itu yang sudah lebih dulu mengasihi kita? Maka mulailah peristiwa ini sama di Danau Tiberias atau Galilea. Beberapa tahun yang lampau, statusnya diubah menjadi penjala manusia, tapi kenyataan tetap penjala ikan. Diubah lagi dengan satu ingatan kata-kata itu. Maka ada pemikiran yang lain yang mengatakan begini,
Kalau begitu apa itu kasih? Aristoteles, ya. Aristoteles itu filsuf Yunani yang berurutan dari Socrates, Plato, Aristoteles, ya, itu 3 sekawan itu yang berurutan waktu. Dia mengatakan begini, bahwa kasih itu, ya, terjadi dari jiwa yang satu dihuni 2 tubuh. Bingung kan? Merepotin nih. Tapi dia mau bilang begini, kalau kasih itu menjadi kata benda sebuah keberadaan, ya, dia mau katakan itu adalah satu jiwa. Tapi di dalam jiwa yang satu itu, yang seia sekata, itu ada 2 tubuh yang berkehendak, Allah dan saya. Kira-kira itu ke sana arahnya. Jadi kalau Anda dan saya memahami apa yang dipikirkan Aristoteles tentang kasih, ya, terdiri dari satu jiwa yang dihuni 2 tubuh, maka mau tidak mau Anda dan saya perlu ingat, saya punya ambisi, Tuhan punya visi. Bagaimana mensinkronkan antara visi Allah dan ambisi saya? Mau tidak mau kita memahami cinta itu sendiri. Ternyata cinta itu sifat Allah, dan Allah itu kasih. Dan Dia lebih dulu mengasihi kita, supaya kita tinggal di dalamnya, berkelindan di dalamnya. Kita harus mengasihi Dia dengan tanda kita mengasihi sesama. Dan ketika kita bisa mengasihi, maka kita ada di dalam Dia. Sesederhana itu. Jadi nggak usah pusing seperti viral hari ini soal bagaimana orang bisa di dalam Tuhan dan seterusnya, ngebahas Tritunggal, Kristologi yang sesuka-sukanya, dan akhirnya orang bisa kacau balau karena itu terlalu subjektif. Apa yang Tuhan nyatakan kepada kita? Sesederhana itu. Tapi sering karena kita ingin mungkin, ya kenapa kalau bisa dibikin ruwet harus sederhana? Padahal Tuhan yang menyelesaikan keruwetan kita karena kejatuhan dalam dosa dengan begitu sederhana. Kasih, cinta, Allah yang adalah kasih, lebih dulu mengasihi kita. Itu kata 1 Yohanes 4. Saya bacakan saja supaya kita nggak lupa sebagai bagian yang kita terikat di dalamnya. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-16 dan seterusnya. Mungkin 15 saya baca dulu. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Itu yang Aristoteles katakan. Bahwa kasih itu terdiri dari satu jiwa yang dihuni oleh 2 tubuh. Ketika kita berkelindan di dalamnya dan menyatakan tindakan-tindakan, disitulah kita mengerti kita ada di dalam Dia. Barulah dengan cara itu Anda dan saya bisa menjalankan pelayanan yang benar dan menghasilkan kebaikan. Begitu juga menjalankan kesaksian yang benar yang mendatangkan kebaikan buat sesama. Di luar itu kita harus waspada, karena tema tadi mengingatkan kita bahwa mengasihi merupakan esensi sekaligus motif melayani dan bersaksi. Artinya, mari kita uji apakah pemahaman kita yang esensi tentang kasih itu benar. Apakah motif kita yang tadi saya bilang visi Allah dan ambisi manusia itu sudah sinkron menjadi bagian yang digerakkan oleh motif yang diubah oleh Allah lewat Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Ketika kita boleh menjalankan bagian itu, mungkin kita menjadi orang yang sedang berjalan di koridor anugerah. Mari kita masuk di ayat yang ke-15. Sesudah kenyang makan di pinggir danau, untuk mengingatkan kembali apa yang tadi saya katakan, bahwa seorang sahabat itu mengenal nyanyian batin kita, dan kalau kita lupa kata-katanya, dia akan trigger lagi bahwa kita adalah mitra kerja Allah, maka kita menjadi eling. Apa yang dikatakan oleh seseorang lagi tulis mengatakan begini, mengasihi itu bukan apa-apa, dicintai itulah apa-apa, tetapi mengasihi dan dicintai itulah segala-galanya.
Jadi kalau tadi saya kasih tema mengasihi itu menjadi esensi dan motif melayani dan bersaksi, dia akan menjadi bukan apa-apa kalau engkau dan saya tidak mengalami dicintai Allah. Dan ketika kita mengasihi dan dicintai, barulah, mungkin kalau lebih bagusnya, kalau engkau mengasihi dan dikasihi, supaya jangan kejebak nanti dengan istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka engkau akan menjadi segalanya. Dan begitu sederhananya proyek yang mari begitu besar. Ketika engkau berbagian secara fokus di dalamnya, entah itu pelayanan atau kesaksian, dengan motif yang satu, bahwa saya ingin bersyukur sebagai ungkapan terima kasih saya, dia lebih dulu mengasihi saya, maka saya mau melakukan proyeknya. Maka dipanggillah Simon anak Yohanes. Kenapa juga sering nama itu berubah-ubah? Simon Petrus, Simon bin Yunus, nanti Simon anak Yohanes, nanti kita beresin. Tapi hari ini saya kepingin apa yang dikatakan di kitab suci dengan mengatakan Simon anak Yohanes. Mungkin nama bapaknya Yunus, tapi ketika menyebut anak Yohanes, karena memang itu simbol narator Yohanes. Karena dia mau mengatakan anak Yohanes itu menjadi bagian yang memahami karakter Yohanes, yang artinya Allah adalah sang pemberi penuh anugerah. Saya ulang ya, Yohanes itu artinya Allah sang pemberi anugerah. Tepatnya God is a gracious God. Allah itu adalah Allah yang penuh anugerah, pemberi yang penuh anugerah. God is gracious giver, lebih persisnya. Jadi Simon itu mendapatkan anugerah karena diberi. Lalu dia katakan tentang keteguhan hati mengasihi. Iya, engkau tahu aku mengasihi. Kata kasih yang pertama tanpa syarat Tuhan meminta, tapi Simon mengatakan aku bersyarat sebagai sahabat. Dia menggunakan phileo, artinya cinta sebagai sahabat. Agapao itu cinta tanpa syarat sebagai cinta kepada Allah, yang Allah lebih dulu mengasihi tanpa syarat. Karena kalau dengan syarat kita nggak bisa dicintai, karena kita pelanggar dan pendosa. Tapi Tuhan tetap terima. Oke, kalau engkau sahabat saya, berarti engkau harus mengalami pemulihan nyanyian batinmu itu. Lalu dikatakan di sana, ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, peliharalah anak domba-dombaku. Dia menggunakan kata arnion. Memang anak-anak domba yang kecil, pelihara. Dan ketika dia kata pelihara itu, dia menggunakan kata kerja bosko. Bosko. Yang lebih tepatnya, bosko itu mau mengatakan, berilah dia makan. Ya rumput yang bagus lah, supaya anak domba itu bisa sehat, bisa memamah rumput itu untuk kekuatan dia dan pertumbuhan dia. Maka mau tidak mau seorang gembala seperti Simon itu harus memilih mana yang baik untuk makanan bagi domba-dombanya. Begitu kan? Tapi Thayer Dictionary menceritakan tentang bosko itu lebih kepada sesuatu yang menegaskan bahwa sang gembala itu adalah guru yang punya kewajiban memberikan arahan jalan kepada murid-muridnya. Jadi boleh saya singkat, bosko itu adalah sebuah pemeliharaan dengan menurunkan nilai-nilai kehidupan sang pemimpin kepada yang dipimpin. Seorang sahabat kepada sahabatnya, seorang gembala kepada kawanan dombanya. Dan yang menarik ketika kita lihat di ayat yang ke-17, peliharalah domba-dombaku. Itu pelihara juga gunakan kata bosko yang sama. Cuma sekarang domba itu udah gede, bukan anak domba lagi, domba udah.
Jadi ada progres, ada evaluasi, ada perhitungannya. Apakah pelayananku dan kesaksianku itu bermakna bagi sesama? Sama pakai Bosco. Tapi yang menarik di ayat yang ke-17, ke-16 itu dia bilang, ya, Yesus masih mengatakan yang sama. Apakah engkau mengasihi saya? Pakai kata agapao. Dan Petrus menggunakan kata yang sama, nggak pernah berubah ini orang. Phileo. Bersyarat. Kalau pakai syarat, nggak pakai syarat saya nggak bisa. Kalau bersyarat saya mau dan bisa, begitu kira-kira. Oke. Nah, dia gunakan di ayat yang ke-16 itu kata Yesus, ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi si anak domba itu udah mulai gede nih, karena dia menggunakan kata bukan Bosco, tapi poimano, yang orangnya poimen, gembala. Lah poimano itu artinya gembala yang memberikan makanan yang pas untuk domba-domba teruji. Jadi singkat cerita, poimano itu betul-betul menjadi makanan sejati. Sementara di dalam Bosco itu seperti manual bagaimana makan yang betul dan apa yang harus dimakan. Nah, kalau yang ini Bosco, lalu makanan sejati di tengah, lalu Bosco lagi, kan seperti sandwich ya. Ada roti, isinya roti lagi, gigit, wah itu asik. Jadi kalau Anda dan saya mengikuti ajaran dari Sang Guru Agung dan ikut lagi ajarannya untuk bisa menjadi segala-galanya, karena mengingat untuk mengasihi adalah nothing katanya, bukan apa-apa. To be loved katanya dia menggarisbawahi sebagai something, maka dia mengatakan to love and to be loved, that is everything. Jadi kalau memang kita mau segala-galanya itu, Anda dan saya harus mengalami cinta Allah itu. Dan apa yang dia katakan di dalam cinta Allah dalam ayat-ayat tadi yang memang saya mau ambil bagian itu, ternyata Yesus mengubah-ubah kata yang di terjemahan baru pertama itu seakan-akan sama. Tapi begitu Anda masuk di terjemahan baru yang kedua, baru kita lihat contoh yang tadi saya katakan domba-domba itu. Yang pertama anak domba. Lalu dia gunakan kata pelihara. Di tempat lain kan gembalakan dombaku gitu terus kan, gembalakan dombaku. Ternyata di sana pelihara anak domba-dombaku. Kedua, gembalakan domba-dombaku. Dia gunakan poimano. Tapi begitu dikatakan peliharalah domba-dombaku, dia gunakan lagi Bosco, probaton. Yang sana Bosco, armion. Jadi ada perkembangan yang tadi saya bilang. Nah, ternyata Petrus itu menjadi seperti berkeluh kesah di ayat 17. Kenapa Tuhan menanya lagi? Bukan menanya lagi, Bu Bapak. Karena ketika Yesus mengatakan apakah engkau mengasihi aku, dia menggunakan kata yang sesuai dengan kata sepakat seorang sahabat. Oke, kalau begitu engkau boleh mengerjakan tugas ini dengan syarat dong, karena kita sudah sahabat. Maka Yesus menggunakan phileo juga. Bagi Petrus, ketika ada perubahan tanpa syarat dengan syarat, celaka buat saya. Karena Tuhan memakai syarat kan nanti celaka dong. Harusnya tanpa syarat dong, supaya kita asik. Nah, kesedihan itu barangkali bukan sekedar beberapa komentator mengatakan, mengingatkan kejatuhan dia, penyangkalan 3 kali, tentang dia mengenal Yesus Kristus. Betul. Tapi itu juga menjadi bagian yang sebenarnya kalau lihat studi katanya, ada perubahan seakan-akan mutu cinta Allah itu. Kekhawatiran dia muncul lagi. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kalau engkau boleh menjadi gembala, poimen itu, biarlah engkau menjadi guru yang meneladankan Sang Guru Agung, karena engkau dulu murid. Sampaikan itu. Bahwa nanti ketika engkau dan saya membawa generasi berikutnya, bagaikan anak domba yang akhirnya menjadi domba, dan kemudian kita juga melatih lagi, karena nanti mereka juga akan menjadi poimen yang sama. Poimen sejati itu adalah Yesus, gembala yang agung, yang menyerahkan nyawanya. Nah, kalau begitu, barangkali saya bisa menyimpulkan
Kalau kita menjadi setuju bahwa mengasihi itu adalah esensi atau intisari sekaligus motif untuk sebuah pelayanan dan juga kesaksian, maka kita bisa menguji apakah pelayanan dan kesaksian kita itu benar. Karena kita tidak lagi menekankan ambisi di situ, tapi visi. Dan bagaimana Anda dan saya mempunyai motivasi mendorong untuk menjalankan amanat Kristus itu, bukan lagi ambisi juga, tapi afeksi. Apalagi ini istilah susah banget. Afeksi itu adalah keberadaan batin yang penuh syukur. Status orang pendosa yang harusnya binasa dijadikan umat Allah. Bahkan sekarang menjadi mitra kerja gereja Tuhan untuk sampaikan kabar baik ini sampai ke ujung bumi. Ibu bapak, sahabat Yamari dimanapun kau berada, engkau pasti tidak lupakan akronim Yamari, Yayasan Marturia Immanuel. Jadi berarti kalau kita boleh berbagian di dalamnya, bukankah kita juga ingin menyampaikan Yesus Sang Immanuel itu boleh kita saksikan dengan benar sehingga mendatangkan kebaikan. Bukan ada motif supaya saya menjadi besar dan saya numpang terkenal melalui Yamari, tapi saya mau memperkenalkan yang seakan-akan Yesus yang dahsyat itu tidak terkenal, padahal Dia adalah Khalik langit dan bumi. Engkau dan saya hanya makhluk. Biarlah melalui teladan hidup kita untuk kembali tidak membiarkan bahwa Allah itu sekedar kasih yang sifatnya cinta, tapi dari kasih Allah yang dahsyat dan sifat cintanya yang membuat Anda dan saya bukan lagi pendosa, maka kita belajar mengasihi karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Jadi dengan kata lain di EOY 154 ini, kita tidak berhenti di dalam rumusan tentang Allah adalah kasih, tapi kita belajar tahap demi tahap di dalam pembimbingan Roh Kudus untuk mendampingi anak-anak domba, orang-orang Kristen baru yang dimenangkan melalui kesaksian Yamari, melalui pelayanan Yamari, entah itu kesehatan, entah itu penginjilan dan lain sebagainya. Itu semua untuk kehormatan dan kemuliaan Dia. Maka inilah waktunya kita introspeksi. Tuhan, ini saya yang Kau jadikan sahabat yang dulu musuh. Inilah saya, pendosa yang Kau jadikan umat, bahkan mitra kerja gereja, untuk menyampaikan kabar baik bahwa aku sudah dikeluarkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Tuhan, ini saya yang dulu males-malesan, lemah, tapi Engkau sudah mati membenarkanku. Sekarang aku tahu kalau aku kuat bukan saya, tapi Roh Tuhan yang memberikan energi, dinamika untuk aku bergerak, bisa melayani, bisa menyaksikan kebaikan-Mu. Karena itu harusnya menjadi paling tidak 2 buah dari wujud aku mengasihi Engkau. Di dalam kenyataan, sahabat-sahabat Yamari juga mendapatkan kebaikan yang mengakar kepada kebenaran-Mu melalui pelayanan dan kesaksian Yamari. Kalau kita bisa seperti itu, semoga Dia menolong kita, Dia menguatkan kita lagi, dan ibu bapa boleh disegarkan sehingga kita bisa terus menopang doa untuk Yamari, karena Yamari hanya sekedar institusi, tapi di dalamnya adalah kasih Allah yang besar, yang cintanya Engkau sudah alami. Sampaikan itu kepada banyak orang. Mana tahu Dia masih bermurah hati untuk memakai kita, dan pada gilirannya kita tidak tahu lagi kenapa buah itu begitu banyak. Kalau engkau tanya saya, jangan bingung, karena benihmu sudah mati di dalam ruang anugerah Allah, dan kau mengizinkan dibimbing oleh Roh Kudus untuk bertumbuh, berakar, dan inilah musim panen, karena buah itu terjadi karena Tuhan menumbuhkannya. Kita hanya sekedar merawatnya, jangan diputar balik. Jadi kalau nanti ada teman yang mengingatkan, Yamari sering tekor, saya akan berani bilang, memang kudu tekor. Ngingetin karena kita lemah dan rapuh. Dialah yang penuh kuasa. Disitulah kita meminta
seperti Tuhan mengajar dalam doa Bapa kami, berilah roti hari ini, bukan roti tahun depan, busuk nanti, tapi roti hari ini, segar, menyenangkan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan menguatkan kita, sehingga kita menjadi sadar bahwa mengasihi Allah, ketika Dia mengingatkan sekali lagi dalam kuasa kebangkitannya, supaya pujian di dalam batin yang dikenal oleh sahabat itu boleh kita nyanyikan ulang, dan mereka juga boleh mendengar ternyata nyanyian itu adalah nyanyian pujian Allah yang mengubah kita, adalah Khalik yang setia di dalam ciptaannya, merawat kita di dalam tebusannya. Dan hari ini engkau lebih dari seorang pemenang. Lakukanlah dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, berkatilah sahabat-sahabat Yamari dimanapun mereka berada. Di dalam kelemahan Kau berikan kekuatan, di dalam kesedihan Kau memberikan penghiburan, di dalam kekurangan Kau memberikan kecukupan, di dalam kesakitan Engkau memberikan kesehatan, di dalam keputusasaan Engkau memberikan pengharapan, bahkan cinta, sebagaimana Engkau lebih dulu mengasihi kami, sehingga kami juga boleh mengasihi yang lain. Karena itulah segala-galanya yang mengajarkan kami. Bapa yang baik, kiranya Engkau menyertai kami sekali lagi, sehingga ibadah online Yamari yang ke-154 diberkati Tuhan, bukan dengan ukuran berapa viewer yang melihat, bukan dengan ukuran berapa orang yang mensubscribe, tapi berapa mereka diubahkan oleh kuasa firman yang mati dan bangkit di dalam Yesus, adalah realita kasih Allah yang tidak bisa diingkari. Maka cinta yang dahsyat itu kami alami hari ini, kami boleh sampaikan kepada banyak orang dengan menjadi contoh teladan guru agung, supaya kami juga ketika merawat kawanan domba, entah itu dengan istilah pelihara atau gembala, itu Bosco dan Po Imano, kami menjadi sadar, yang satu bukan hanya memberi makan sekedar makanan, tapi ada menu yang diajarkan dan diteladankan. Dan ketika kami boleh memberikan makanan sebagai seorang Po Imen, maka kami adalah gembala yang teruji, karena apa yang layak dimakan oleh murid-murid-Mu yang Kau percayakan kepada kami adalah makanan yang kami sendiri juga santap untuk mengalami pertumbuhan rohani. Kiranya Engkau tambahkan lagi hikmat, supaya lewat ibadah online Yamari, orang semakin mengenal Engkau, Sang Guru Agung dan Gembala yang baik. Terpujilah Allah Tritunggal. Kiranya Engkau menyertai kami, dan kami memohon ini semua hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lee Simon Stevi yang telah menyampaikan firman Tuhan, yang telah mempersembahkan pujian yang begitu indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Lee Simon Stevi dalam kehidupan, dalam keluarga, dan juga dalam pelayanannya. Bapak Ibu, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk mendukung dan memberkati pelayanan Yamari melalui persembahan Bapak Ibu sekalian. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Maturia Immanuel. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon dukungan doanya untuk acara Loka Karya Nasional yang ke-8 Yamari yang akan dilaksanakan di Revel Hill, Tawangmangu, Jawa Tengah, dan pelaksanaannya pada hari Kamis sampai dengan hari Minggu tanggal 12 sampai 15 Oktober 2023 dan berlanjut juga di Hotel Solia Solo. Kiranya seluruh persiapan panitia yang meliputi pembicara, rekrut peserta, kebutuhan dana, tempat acara, serta transportasi yang digunakan peserta dari berbagai daerah dapat berjalan dengan lancar. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Evangelis Mariati Sitorus dengan nomor 0877
84888642 atau kepada Pendeta Maria Novi dalam nomor 082122716908, atau juga dapat menghubungi Sekretariat Yamari di nomor telepon 021-4585-5697 serta pengurus Yamari cabang di setiap kota masing-masing. Terima kasih atas dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada hamba-hambamu, tim penata layanan yang telah melayani, dan juga Bapak Pendeta Lee Simon Stevi yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mengasihi merupakan esensi dan motif melayani dan bersaksi dalam ibadah online Yamari ke-154 hari Sabtu 29 Juli 2023, kiranya menjadi memberkati bagi para sahabat dan mitra Yamari yang beribadah bersama melalui YouTube, dan kebenaran firman Tuhan tersebut dapat dipraktekkan dalam hidup. Allah Bapa di surga berkati dan terus memimpin hamba-hambamu tim penata layanan yang telah melayani, demikian juga Bapak Pendeta Lee Simon Stepi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan dimanapun mereka diutus untuk Tuhan. Allah Bapa di surga, Tuhan yang mengasihi dan penyayang, kami mendukung doa untuk tim penata layanan dan pengisi kesaksian pribadi atau pujian, dan juga hamba-hambamu yang akan melayani sebagai pelayan firman Tuhan dan sesi kesehatan dalam ibadah online Yamari yang ke-155 sampai 158 di bulan Agustus 2023 pada setiap hari Sabtu. Kiranya Roh Kudus yang menuntun, memimpin, dan memberkati seluruh persiapan hamba-hambamu agar seluruh pelayanan mereka memberkati para sahabat, mitra Yamari, dan setia mengikuti ibadah online Yamari. Allah Bapa di surga, Tuhan sumber berkat, kami berdoa untuk panitia yang telah terbentuk di bawah koordinasi Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono selaku ketua, dan Bapak Joni Ramanto sebagai wakil ketua, dan Yamari cabang Rangkas Bitung, Bandung, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Purbalingga, Samarinda yang akan mengadakan acara Lokakarya Nasional Yamari ke-8 pada hari Kamis sampai hari Minggu tanggal 12 sampai 15 Oktober 2023 bertempat di River Hill, Tawangmangun, dan berlanjut di Hotel Soliar Solo, Jawa Tengah. Kiranya Tuhan berkati persiapan panitia meliputi persiapan pembicara, kebutuhan dana, rekrut peserta, acara HUT Yamari ke-45, dan kedatangan peserta dari berbagai daerah menuju River Hill, Tawangmangun, agar semua dapat berjalan lancar. Juga ini dapat membentuk seluruh peserta yang hadir. Dan kami juga menyerahkan pada Tuhan tim penata layanan PI Yamari yang akan mengadakan pelayanan di Pekanbaru pada Oktober 2023 dalam bentuk pelayanan KKR untuk kaum muda, seminar kesehatan mengenai narkoba dan seks bebas, juga pelayanan ibadah minggu. Karena Tuhan juga memberkati dan memperlengkapi semua hamba-hambamu yang akan melayani dengan kuasa-Mu, juga kebutuhan dana serta persiapan panitia di Pekanbaru sebagai tuan rumah, sehingga semua dapat berjalan lancar dan banyak jiwa yang dibawa pada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh badan pengurus lengkap Yamari periode ke-9 tahun pelayanan 2022 sampai dengan 2027, baik pembina, pengawas, pengurus harian, pengurus bidang pelanggaran dana, juga staf pelaksana di kantor Yamari. Tuhan memberkati mereka dalam hidup, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan usaha yang dijalankan, agar hamba-hambamu tetap sehat, usaha bisnis makin maju, demikian juga seluruh pelayanan yang dipercayakan banyak jiwa yang diberkati.
Kami juga berdoa untuk regenerasi dari badan pengurus Yamari ke depan, kiranya Tuhan memilih dan menentukan anak-anak-Mu agar mereka dapat melanjutkan visi dan misi Tuhan di Yamari. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan para mitra atau sahabat Yamari yang membutuhkan kesehatan, pemulihan dari sakit yang mereka deritakan, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang tidak dapat kami menyebutkan nama masing-masing. Tuhan menjamah mereka masing-masing. Demikian pula pemulihan akan kuasa darah Tuhan Yesus terjadi dari diri Bapak Harikos, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, Bapak Pendeta Yohanes Dedi Ahmadong, Bapak Pendeta Andres Abdianto, Bapak Sinlian, Bapak Pendeta Puji Subdijo, Ibu Darlin Matilda Devina, Bapak Daniel Dundu T, dan Saudara Kristianto Riu. Di dalam nama Yesus, arena bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan anak-anak-Mu dari seluruh sakit yang mereka deritakan. Allah Bapa di surga, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh hambanya, yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.